Shalom, selamat pagi saudara-saudari seiman yang dikasihi Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi hari ini, Selasa 3 Oktober 2023, alangkah baiknya kita terlebih dahulu membaca dan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga hari ini Tuhan. Engkau memberi kami dengan kesehatan Tuhan. Engkau membangun tidur kami Tuhan di pagi hari ini dalam sukacita Tuhan. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami di hari ini Tuhan, izinkan kami membaca dan mendengar firman-Mu Tuhan. Agar firman-Mu ini Tuhan menjadi berbuat baik kepada kelakuan kami Tuhan. Di dalam nama Bapa Allah dan Anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, nas firman Tuhan di hari ini diambil dari Yakobus pasal 1 ayatnya 26. Beginilah bunyinya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saudara-saudari seiman, di nats ini kita diingatkan bagaimana kita melakukan atau menggunakan lidah kita dengan baik. Jangan sampai kita mengeluarkan ucapan-ucapan yang menyakiti hati orang lain. Maka itu perlu pengekangan lidah. Maka ungkapan perkataan kita haruslah ungkapan-ungkapan yang sesungguhnya yang kita ucapkan, yang sudah dimaknai dengan kasih dan juga sudah dimaknai dengan kepercayaan kita terhadap Yesus Kristus. Terkadang kita bisa lupa diri dan tidak bisa mengontrol emosi kita di saat kita sedang marah, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kita ucapkan, seperti melontarkan kata-kata kotor, cacian, makian, dan hinaan. Dan ada juga orang yang mengeluarkan kata-kata yang tidak penting, seperti candaan jorok, gosip, atau yang suka merendahkan orang lain, sehingga bisa membuat kita bermusuhan kepada orang atau bahkan kepada saudara kita sendiri. Di Yakobus pasal 3 ayatnya 5 dikatakan, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Di Amsal pasal 18 ayat 21 juga dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Aktivitas ibadah kita bisa tidak berguna, bahkan yang kita sebut dengan ibadah yang sia-sia, jika kita tidak bisa mengekang lidah kita. Apakah yang dimaksud dengan mengekang lidah? Mengekang lidah juga berarti membuang segera perkataan-perkataan kotor dan mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Sebab perkataan meluapkan dari hati, mengendalikan dan menahan hawa nafsu, perkataan, perbuatan jahat, dan sebagainya. Mengapa pengontrolan lidah merupakan salah satu tanda dari kesalehan? Yakobus menjelaskan bahwa barang siapa mampu mengontrol lidahnya, berarti ia adalah orang yang sempurna dan mampu mengontrol seluruh hidupnya. Kalau kita berhasil menguasai sesuatu yang sangat sulit ditaklukkan lidah, maka kita juga akan mampu menguasai hal-hal lain. Ibadah yang sejati yaitu memberi diri kita sepenuhnya kepada Allah. Oleh karena itu, segala tindakan yang kelihatan oleh mata manusia
seperti berdoa, berbakti, membaca dan mendengar firman Tuhan, menolong orang lain, berbuat baik. Bila dilakukan tulus dan jujur di hadapan Tuhan, maka ibadah kita tidak sia-sia. Roma pasal 12 ayat 1 mengatakan, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengar sebagian dari isi firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman di dalam hidup kami untuk melakukan yang terbaik sesama kami. Berkatilah orang yang mendengar firman-Mu. Berkati kesehatan tubuhnya. Berkati setiap keluarganya Tuhan. Berkati setiap pekerjaannya. Dan berkatilah kami Tuhan dalam lindungan-Mu setiap kami melakukan aktivitas kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kita dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin.